Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan lagi dialog kami Prof. Gun-Gun. Jika Anda melihatnya, apakah ini merupakan awal atau memang sudah tensi yang meninggi ini antara PDIP dan juga PSI, Prof? Menurut saya ini kembang-kembang ya. Kembang-kembang? Ya, tidak ada pernyataan aktor politik itu yang tanpa intensi. Pasti punya intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Bisa sebut ini prakondisi, ya mungkin saja. Iya. Ya. Tetapi ini jam terbang juga dari seorang politisi. Setiap diksi yang dipilih dan momentum yang digunakan itu pasti ada pertimbangannya. Meskipun Maksudnya mungkin ini Gubernur Pramono? Ya, Gubernur Pak Pram itu ada strategi dalam komunikasi politik namanya equivocal communication. Baik. Komunikasi biasanya tidak eksplisit, tidak telanjang, tetapi ruang imajinasi dibangun melalui pilihan momentum atau pilihan diksi yang punya asosiasi. Nah, itu yang dipilih oleh Pak Pram. Dalam sisi komunikasi politik ada ruang publicity karena doorstop media dan pasti punya dampak pemberitaan atau framing. Nah, kemudian memilih gorong-gorong sebagai politik asosiatif di situ dan orang kemudian memori publiknya terpantik sehingga kemudian jadi bahan perbincangan. Apakah ini bagian dari strategi? Menurut saya tidak, sekali lagi kembali ke rumus awal, tidak ada yang tanpa intensi. Tetapi apakah kemudian itu vulgar? Tidak. Wajar, sangat wajar, dan menurut saya tone-nya menjadi ruang diskusi yang menarik dan positif. Kenapa? Karena kemudian kita mulai membicarakan ulang soal pentingnya kepemimpinan ke depan itu seperti apa. Kan itu salah satu dampak positifnya. Bahwa memang politik pencitraan tidak bisa dinafikan, tetapi bobot yang paling besar bagi Indonesia saat ini dan ke depan adalah dampak dari kerja-kerja teknokrasi dan kebijakan publik yang bisa memengaruhi banyak orang. Nah itu main pointnya. Kemudian yang paling menarik lagi adalah bagi saya banyak sekarang politisi-politisi yang terjebak pada kata yang ruang imajinasinya semakin dangkal gitu. Contoh misalnya belum pemilunya masih jauh tapi kemudian sudah melakukan misalnya strategi klaim gitu ya. Nah kalau itu yang justru hal itu Anda melihatnya relasi antara PDIP dan PSI-nya ini seperti apa? Nah ini yang kemudian mungkin akan menjadi satu saat akan jadi letupan-letupan. Contoh misalnya soal bagaimana memosisikan satu teritori gitu ya sebagai awalnya kandang misalnya banteng menjadi kandang gajah. Itu udah jelas ada namanya dalam komunikasi politik verbal aggressiveness di situ. Nah itu bisa menarik nih Mas Faldo atau Mas Seno membicarakan itu dari sisi apa? Dari sisi misalnya kekuatan politik, dari sisi tokoh, dari sisi dinamika isu. Nah ini justru yang jauh lebih terbuka perang verbalnya dibanding pilihan diksi Mas Pram tadi. Gitu. Baik, perang terbuka ini boleh langsung ditanggapi oleh Mas Faldo. Ini apa sebenarnya yang membuat PSI begitu percaya diri bahwa kandang banteng ini bisa diambil oleh seorang kandang gajah? Iya, sebenarnya kan kalau bicara itu dalam konteks Mas Kaisang ya sebagai ketua umum partai dalam konsolidasi internal gitu. Macam-macam tuh kalimat-kalimat pembakar semangatnya kader. Tapi yang ingin ditekankan adalah bahwa kita belum jadi apa-apa. Kita belum menang jangankan menang sampai pun belum. Jadi oleh karena itu PSI sebagai partai yang terus bereformasi ya. Kita udah 2 kali pemilu lah. Dan kita harus menerima fakta kita belum sampai ke parlemen. Sehingga perbaikan-perbaikan terus kita lakukan. Tentunya dalam prakteknya ada hal-hal yang menjadi pembakar semangat. Gimana caranya. Kita mungkin top line partai ini oke lah. Sering dibicarain. Tapi di bawah kan belum ada. Nah itulah maksudnya soal teritorial tadi. Bahwa kita cukup logis menjadi sebuah partai dengan memiliki tokoh dan memiliki kader. Nah dan dalam prakteknya kita menjadikan Pak Jokowi sebagai inspirator kita, orang yang menjadi role model kita, kepemimpinannya yang masuk akal, yang kadang tadi Mas Seno bilang performatif, saya kira agak kurang utuh. Kenapa? Karena setelah action itu ada perbaikan drainase, ada normalisasi kali, ada ditambahnya petugas kebersihan, sehingga kalau kita bicara soal technocratic policy ya Mbak, tentunya orang tuh menunggu juga, ini banjir udah kelar belum sih? Macet kelar nggak sih ini di Jakarta? Ya kan? Karena kan belakangan kita fair-fairan aja. Hal itu terasa sangat kenceng banget tuh. Rasanya tuh kalau hujan di Jakarta ini sekarang itu minimal 2 jam atau 2,5 jam. Tapi berbicara mengenai Jawa Tengah?
Nah, berbicara soal Jawa Tengah, di situ juga ada PDI, ada Pak Jokowi juga dari situ. Tentunya kita tahu, oh Jawa Tengah, ya kita harus realistis sebagai dalam logika elektoral. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu kan size pemilihnya gede. Ya nggak mungkin kita mau sampai ke parlemen kalau kita nggak ada di Jawa. Partai apa? Nggak mungkin. Kita udah nyobain kok. PSI sebelumnya gede di NTT, gede di Papua, Maluku, ya kan? Nah jadi kita juga rasional dalam menjalankan ini dan itu Pak Jokowi sebagai inspiratornya. Sehingga ketika Pak Jokowi kesenggol, ya kita suka nggak suka, mau nggak mau juga agak bertanya dong. Baik. Maksudnya gimana nih bos? Iya. Karena kan kita kan temenan nih. Iya. Apalagi itu Mas Pram dan Pak Jokowi Iya. yang kita sama-sama lihat betapa beliau berdua waktu itu sama-sama memimpin ya dalam satu kabinet ya, Iya. memimpin Republik ini. Ini ngapain gitu loh. Baik. Ya tapi ya itulah tadi Mas Seno udah jelasin. Ada kalimat lagi ya kita kerja pakai otak. Emang kalau kerja nggak pakai otak? Wah. Kan pakai semua. Pakai semua, gitu ya. loh. Jadi maksudku kita adalah kelompok yang juga sangat rasional dalam hal ini. Nggak chauvinisme atau membabi buta, enggak. Iya. Kalau seandainya ada yang nggak cocok ya kita kritik. Iya. Tapi dalam prakteknya Pak Jokowi sebagai gubernur kala itu yang beberapa tahun langsung jadi presiden dan didukung oleh Mas Pram dan partainya juga waktu itu mengerjakan secara tepat gitu loh. Dan hari ini kita bisa melihat problem soal tata kota juga lumayan rame loh orang ngomong. Iya. Banget. Jika Jokowi merasa disenggol, tapi kan sesungguhnya PDIP